Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Makris Elisa Mukolis dari Prodi PPN Tingkat 1A. Di sini saya mau menjelaskan tentang genetika manusia. Yang pertama, genetika manusia. Kata genetika pada dasarnya merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata genetis. Kata genetis sendiri berasal dari salah satu kata yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu geno, yang memiliki arti melahirkan. Jika diartikan dari katanya, maka genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang berfokus pada bidang pewarisan. Sifat yang terjadi pada organisme, makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan suborganisme, makhluk hidup, virus, dan prion. Yang berikut secara luas genetika membahas mengenai struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposabel. Kedua, reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang ketiga, kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang kelima, genetik dalam populasi. Yang keenam, perekayasan materi genetik. Yang berikut dasar-dasar pewarisan sifat. Seorang birawan dari Australia bernama Gregor Johann Mendel menjelang akhir abad ke-19 melakukan serangkaian percobaan persilangan pada kacang Ercis Pisum sativum. Dari percobaan yang dilakukan selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkaitan karya ilmiah, Mendel disebut sebagai bapak genetika. Alasan Mendel memiliki kacang Ercis sebagai bahan percobaan adalah: yang pertama, memiliki pasangan sifat yang berbeda atau yang mencolok, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat. Yang kelima, mempunyai keturunan banyak. Yang berikut ciri-ciri genetika manusia. A. Sel. Pada tahun 1839, teori sel yang dikemukakan oleh M. Selinden dan T. Swan mengatakan sel adalah unit terkecil kehidupan. Serta teori sel yang dikemukakan oleh R. Virchow pada tahun 1859 mengatakan sel berasal dari sel, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami perbelahan. Weismann pada tahun 1887 mengemukakan bahwa sel dapat dua macam plasma di dalam, yaitu plasma benih atau germplasm, yang kedua plasma tubuh atau somatoplasma. Plasma benih adalah yang dibentuk sel kelamin gamet yang nantinya akan dibawa turun-temurun. Sel kelamin yang kemudian menumbuhkan plasma tubuh. Dengan demikian, bahwa pembawa sifat keturunan dapat di dalam sel kelamin. Berikut B. Kromosom. Teori kromosom yang diperkenalkan oleh T. Boveri pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa kromosom itu membawa sifat herediter. Kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat dalam inti sel, nukleus, dan lihat dari arti kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna. Yang ketiga C. Unit terkecil yang membawa bahan sifat keturunan adalah gen. Kata gen ditemukan oleh W. Johansen pada tahun 1909 sebagai pengganti nilai determinant faktor atau elemen yang lebih dulu dikenal oleh Gregor Mendel. Gen memiliki peran sebagai mengatur dan menentukan berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik karakter fisik berupa morfologi, fisiologi, anatomi, maupun karakter psikis seperti pemalu, penakut, pesimis, pemarah, dan sebagai berikut. Pada umumnya, kromosom bersifat homolog atau berpasangan.
maka gen juga digambarkan. Yang berikut sifat autosomal. Tip yang pertama, pewarisan sifat. Tipe-tipe pewarisan sifat autosomal. Tipe pewarisan autosomal ialah tipe pewarisan sifat keturunannya yang ditentukan oleh gen pada autosom sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genetik tipe ini adalah bahwa satu induk mewariskan satu gen. Dari tiap induknya memiliki bentuk pasangan yang terdiri jika induk yang satu miliknya dua gen yang berbeda, maka keturunan akan menerima salah satu dari kedua gen itu dengan probabilitas yang sama. Yang berikut instruksi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu, penampilannya, bagaimana bertahan dan bagaimana berperilaku di lingkungannya. DNA dan gen ditularkan melalui garis keturunan. Blok pembangunan DNA disebut nukleotida yang terdiri dari 3 bagian, gugus fosfat, gugus gula, dan 1 dari 4 jenis basa nitrogen. Gen terdiri dari kombinasi yang 4 bisa di nukleotida yang berbeda yakni A. adenin, C. sitosin, G. guanin, dan D. timin. Berikut cara kerja gen. Setiap gen memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan. Pertama, DNA. Dalam gen mengerjakan instruksi tertentu untuk membuat protein dalam sel. Yang kedua, protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu dalam tubuh Anda. Tulang dan gigi, rambut dan telinga, otot dan darah, semuanya terdiri dari protein. Protein itu membantu tubuh tumbuh, bekerja dengan baik dan sehat. Yang ketiga, gen yang telah berubah disebut sebagai mutasi. Selain mempelajari gen, peneliti juga berusaha mengungkap rahasia gen yang tidak berfungsi dengan baik. Yang salah satu metode yang sedang diuji adalah mengganti gen yang sakit dengan gen yang sehat. Yang berikut penurunan rantai seks dominan dan reses. Yang pertama, dominan. Dominan dalam genetika dominasi adalah fenomena satu varian gen alel, gen pada kromosom yang menutupi mengesampingkan efek varian yang berbeda dari gen yang sama pada salinan lain dari kromosom. Varian pertama disebut dominan dan relatif kedua memiliki kedua varian yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom pada awalnya disebabkan oleh mutasi pada salah satu gen baik yang baru atau yang diturunkan. Yang kedua, resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan ditutup sifatnya tidak muncul. Tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya, alelnya, sifat akan muncul. Dalam genetika dan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Berikut menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin satu organisme ditentukan oleh beberapa faktor, di antara faktor yang genetika dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam penentuan jenis kelamin suatu organisme. Hal ini dikarenakan faktor genetik ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosom, khususnya kromosom kelamin, gonosom. Sementara itu faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin. Satu organisme dapat berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sel. Kedua, atau yang berikut, pautan seks. Pautan seks pertama kali ditemukan oleh seorang genetikawan asal Amerika Serikat yang bernama Thomas von Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu bergantung pada mana gen-gen itu terpaut atau terkait. Pautan seks dapat terjadi pada hampir semua organisme termasuk manusia dan hewan. Sekian dan terima kasih.